Ya kadang memang kondisinya tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai host, sebagai penyampai pendapat ini. Kenyataan ini perlu saya sampaikan agar semuanya jelas, agar semuanya paham. Kita sama-sama belajar. Kalau kondisi politik sering tidak seperti apa yang kita maui, yang kita harapkan. Halo, ketemu lagi dengan Om Begawan. Tetap di ngopini politik, ngobrolin politik. Sebagai pembuka, saya ingin mengucapkan selamat kepada timnas sepak bola Indonesia yang mampu mengalahkan Vietnam di semifinal SEA Games Kamboja. Anak-anak asuhan Bung Indra Safri mampu menekuk lutut itu Vietnam dengan 3-2. Ya, semoga dalam final bisa mengalahkan Thailand dan mendapatkan medali emas. Jangan lupa kita dukung agar emas sepak bola yang sudah 32 tahun lepas bisa kita rebut kembali. Selamat ya. Kita pokoknya harus dukung semuanya lah. Pada acara puncak musra kemarin ini balik aja ini ke politik ini. Sepak bola biar terus melalang gitu. Musyawarah rakyat relawan di GBK kemarin itu, presiden menerima 3 nama calon. 3 nama calon presiden itu hasil musyawarah rakyat. Ketiga nama itu yakni Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, lalu ada Menhan Pak Prabowo, dan terakhir Menko Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Ini 3 tokoh yang paling dekat dengan Pak Jokowi ini. Nah, banyak pihak terkejut dengan respon Presiden saat menerima hasil musrah. Ya, kemarin Presiden menyatakan memiliki tugas membisikkan nama-nama itu ke partai politik. Apakah itu berarti Pak Jokowi belum tentu mendukung Gubernur Jawa Tengah dalam Pilpres 2024 mendatang? Nah, saya tidak tahu. Begawan juga bertanya-tanya itu. Lalu apa maknanya kehadiran mantan wali kota Solo itu saat pengumuman Pak Ganjar dicapreskan PDIP? Nah, kita juga nggak tahu. Presiden menegaskan yang berhak mengusung pasangan capres dan cawapres merupakan kewenangan partai. Undang-undang mengatakan begitu, atau gabungan partai. Nah, sementara hingga kini baru Koalisi Perubahan, PDIP dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya yang sudah memutuskan bakal capresnya. Sementara Koalisi Indonesia Baru ya belum pasti, masih ragu-ragu mungkin. Ada beberapa catatan yang coba Om Begawan lihat dari peristiwa kemarin. Musyawarah rakyat yang kedua kali ini dihadiri Pak Presiden Jokowi. Pertama, Presiden ingin mendidik kita, masyarakat Indonesia, terutama yang bukan kader partai. Oh iya, di depan relawan, bahwa yang punya hak untuk mengusulkan capres itu ya partai politik. Itu harus diketahui itu. Sudah banyak yang tahu, Pak. Artinya siapapun yang ingin kita dukung, tentu kewenangan ada di sana. Beliau sekaligus memberi pendidikan politik pada relawannya Pak Ganjar yang sudah terbentuk di banyak wilayah yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia. Tidak bisa memaksa organ relawan Pak Jokowi, hanya memaksa satu nama keluar dari mereka. Ya, ini meskipun relawannya Pak Ganjar banyak, tapi relawannya Pak Jokowi itu belum tentu mendukung. Ya. Termasuk memaksa Pak Jokowi hanya mendukung Pak Ganjar saja. Ini pertama ini. Ini harus diketahui oleh masyarakat ini. Ini menurut pandangan Om Begawan. Yang kedua, Presiden juga mengirim pesan kepada rakyat seluruh Indonesia termasuk kepada saya ini. Pilpres itu harus lebih dari 1 calon. Itu sesuai amanat undang-undang. Karena kalau hanya 1 calon, maka Pilpres tidak bisa diselenggarakan. Ini beda dengan pilkada, pilgub dan pemilihan wali kota dan bupati yang bisa diselenggarakan hanya 1 pasang melawan kotak kosong, kayak pilihan lurah. Kalau presiden belum ada ketentuannya, harus 2 pasang. Artinya sebagai warga negara
Ngerti kita tidak hafal pasalnya, setidaknya kita paham hal-hal begini. Harus paham, jangan bodoh politik lah. Melek politik sedikit itu. Sebagai pribadi, dirinya menerima kenyataan jika ada 3 pasang nama yang bakal bertarung di Pilpres nanti. Ini Pak Presiden juga menyatakan seperti itu. Beliau seakan-akan pengen bilang, Pak Jokowi tuh janjane pengen bilang itu, kalau memang capres tidak hanya satu, mari kita sambut Pilpres dengan sukacita, penuh kegembiraan. Ini pesta rakyat ini. Namanya pesta itu ya gembira, ora gontok-gontokan, ora padu dewe itu. Namanya bukan pesta ini. Jangan saling menjatuhkan, jangan saling menghina, jangan saling memfitnah. Itu bukan sikap masyarakat Indonesia yang memilih jalur demokrasi. Dan orang kita ini kan orang ketimuran tuh. Duwe toto kromo kalau orang bahasa Jawa itu. Nah, keempat, Presiden sekaligus ini mewanti-wanti, ngelengke, mengingatkan. Capres yang didukung adalah orang-orang yang berasal dari partai politik, yang bersedia melanjutkan apa yang sudah dikerjakan presiden sebelumnya. Sebab jika memilih presiden yang tidak menghendaki program presiden sebelumnya dilanjutkan, maka kemajuan negara Indonesia hanya akan jadi mimpi-mimpi belaka. Repot ini. Wis dibangun ora dilanjutke mangkrak lagi. Ini bener nih. Manti-mantinya Pak Presiden Jokowi bener. Nah, kalau tidak dilanjutkan, masa tiap ganti presiden harus mulai sesuatu yang baru kembali, repot nanti. Tentu bukan itu. Yang kita inginkan bersama adalah harus berkelanjutan. Artinya ada penerusnya apa yang telah ditetapkan oleh Pak Jokowi. Ya. Arti berbeda itu hal yang biasa, nggak apa-apa. Rapopo, perbedaan itu indah. Secara pribadi maupun kepartean. Namun jika sudah bicara tentang negara, ya kita harus sama-sama mengakui serta melanjutkan perjalanan ke masa mendatang. Dengan hal-hal yang sudah dijalankan, ojo sak karepe dhewe, semuanya ada perundang-undangannya. Wah, ini memang harus hati-hati nih. Bila dia mati, selain beberapa catatan tadi, ketiga nama itu sesuai dengan kriteria. Setidaknya pemimpin yang dekat dengan rakyat dan pemberani. Wah, tiga-tiganya pemberani nih. Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Erlangga. Ya, mirip-mirip lah dengan Pak Jokowi itu. Mengapa butuh pemimpin yang dekat dengan rakyat dan pemberani? Ya karena dia akan tahu kebutuhan rakyat. Sedangkan pemimpin yang berani itu yang tidak takut intervensi yang dilakukan negara maju. Baik yang mengancam lewat di depan maupun yang mengancam lewat belakang maupun nabok nyilih tangan. Tahu nabok nyilih tangan itu? Menghantam pakai orang lain itu bisa terjadi untuk negara kita ini. Tentu kita tidak lupa jika negara Eropa, Amerika maupun benua lain terlalu lama mengintervensi, itu mengambil keuntungan dari Indonesia sehingga Freeport, Blok Mahakam, Blok Rokan tidak bisa diambil alih Pertamina. Oh, itu sudah lama, tapi di tangan seorang tukang kayu. Tahu nggak tukang kayu siapa ini? Pak Presiden Jokowi ini. Penguasaan itu berhasil direbut. Nah, yang terakhir, pengelola Blok Masela ikut mundur dan bakal berada di bawah pengelolaan Pertamina. Apa hebat itu loh. Contoh intervensi lewat depan, munculnya gugatan larangan ekspor mentah nikel. Wah, anak ini tarung bener ini di depan ini. Nah, itu ada timah juga, tembakau, batu bara maupun boksit. Itu di WTO itu, digugat itu. Kalau presiden itu bukan pemberani, maka akan mundur, gemeter, takut. Nah, ini tidak, ini pesan Presiden Jokowi harus berani melawan. Nah, ketiga nama capres ini sepertinya kita tahu adalah nama-nama yang pernah di-endorse oleh Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan. Nah, dan ini makin membuat peta politik Indonesia makin mengasihkan. Tontonan yang mengasihkan bagi masyarakat. Nah, lalu apakah sikap Pak Jokowi bisa disebut tidak patuh kepada PDIP, kepada partai induknya,
Apa maknanya kehadiran Pak Jokowi saat pembacaan penugasan Pak Ganjar sebagai bakal capres? Nah, teman-teman harus bisa membedakan. Acara di Musra kemarin adalah Pak Jokowi itu sebagai individu yang berhasil menjadi presiden. Itu orang-orang di luar partai politik yang mendukung Pak Jokowi. Hadirnya beliau di sana mendengar aspirasi pendukung dirinya secara pribadi. Mulane nganggo pakaian putih. Pakai pakaian putih itu prasojo. Sederhana kalau bahasa Indonesianya. Nah, kemudian waktu datang di acara penugasan PDIP, waktu ke Pak Ganjar itu atas nama kader partai, bukan presiden. Tapi kader partai, sesama kader partai PDI Perjuangan. Nah, yang kebetulan berhasil menjadi presiden yang dicalonkan oleh PDIP. Pasti banyak yang tidak nyaman dengan hal ini. Kader PDIP pasti merasa tidak sreg dan bisa banyak yang protes itu loh. Loh, Pak Jokowi ngapain ini ke Musra ini? Aneh-aneh, wah, dia kan orang PDIP itu loh. Kader PDIP menerima 3 nama yang mau diteruskan ke parpol pendukung Pak Jokowi. Bukannya Pak Jokowi itu jadi presiden karena perjuangan PDIP. Mesti ngomongnya begitu para kader PDIP. Lah kok malah menerima nama Pak Prabowo maupun Pak Erlangga segala, ini protes ini. Ini orang PDIP nanti protesnya gitu ini. Ya kalau Begawan jadi orang partai, protesnya ya gitu, itu wajar. Lalu pemilih Pak Jokowi yang bukan dari PDIP maupun bukan kader parpol pasti merasa tidak nyaman hadirnya beliau di pembacaan tugas Pak Ganjar oleh Bu Mega. Kebalikannya gitu loh. Ya jane padha wae itu. Nah, wis dadi presiden kok isih teko acara partai. Presiden itu kan tingkatannya lebih tinggi. Nah, ini omongannya orang-orang di luar partai, mungkin ya termasuk Begawan ini. Nah, yang begini-begini ini rakyat Indonesia harus cerdas, harus paham, harus melek politik gitu loh. Kapan Pak Jokowi beraktivitas sebagai presiden, sebagai kader PDIP, atau sebagai ayah dari Mas Gibran dan Mas Kaisang, atau sebagai politisi, bahkan sebagai dirinya sendiri. Nah, kalau elit politik sepertinya kelasnya Bu Mega, Pak Hasto dan Pak Pramono Anung, termasuk Mas Budiman Sujatmiko dan lainnya ya sangat mengerti dalam hal seperti ini. Maka ketika Pak Prabowo dan Pak Sandi jadi menteri, apa elit PDIP marah? Ya enggak, karena mereka sudah melek politik, sudah paham tentang politik gitu loh. Tidak sama sekali, tidak marah sama sekali. Sebab mereka sudah tahu, merangkul lawan politik itu penting bagi masa depan politik Indonesia. Nah, yang terakhir yang perlu saya sampaikan pada episode Ngompol Sabtu kemarin, banyak teman-teman yang mengira saya pasti ke Pak Prabowo. Oh, ini Begawan nih pendukungnya Pak Prabowo ini. Jadi gini, secara pribadi saya punya pilihan. Dan konten ini untuk membaca perkembangan politik terbaru, namun dibedah dari kacamata politik secara adil. Ya kadang memang kondisinya tidak sesuai dengan keinginan kita sebagai host, sebagai penyampai pendapat ini. Kenyataan ini perlu saya sampaikan agar semuanya jelas, agar semuanya paham. Kita sama-sama belajar. Kalau kondisi politik sering tidak seperti apa yang kita maui, yang kita harapkan. Oke ya, mau dukung Pak Prabowo, mau dukung Pak Ganjar atau Pak Erlangga, tunggu. Ada perkembangan yang akan lebih bagus. Sampai jumpa pada ngompol-ngompol berikutnya. Salam Begawan, sampai jumpa lagi.